Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kita. Kita bersyukur buat setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan pagi ini kita mengucapkan syukur kita boleh bersama-sama memiliki kerinduan yang sama
mengawali segala sesuatu di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, oh Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami sembah Bapa, ku cinta Kau, kami tinggikan. Bapa, ku cinta Kau. Sembah, kami mengucapkan syukur buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa, yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang senantiasa mengasihi kami, Engkau yang senantiasa memeliharakan hidup kami, Engkau yang senantiasa Tuhan mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Aku memuji-Mu, amin.
kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh sungguh datang kepadamu. Kami menaikkan pujian, penyembahan kami, dan syukur kami di hadapan-Mu. Untuk hari baru Tuhan berikan kepada kami, untuk kesempatan baru, tanggung jawab baru. Kami sungguh menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Nyatakan kehendak-Mu, sehingga kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan merenungkan ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Mungkin saya akan baca 15 ya supaya jelas ya. Namun belum pernah saya memakai satu pun dari hak-hak itu, dan saya menulis surat ini tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Saudara, ayat ini memang dalam bingkai untuk berbicara tentang hak dan kewajiban rasul. Hak dan kewajiban rasul. Jadi ketika Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini, saudara, Rasul Paulus memberikan penjelasan apa sebetulnya yang menjadi haknya rasul, apa yang menjadi kewajiban. Secara sederhana termasuk menyangkut tentang kehidupannya, ya, bahwa siapa yang sebagai pelayan dia berhak memperoleh apa yang seharusnya dia dapatkan, ada hak-haknya. Nah, tetapi Rasul Paulus mau menyampaikan satu prinsip yang lebih dari sekedar hak dan kewajiban. Tetapi Rasul Paulus menyatakan apa? Sekalipun aku punya hak ini, aku tidak pernah menggunakannya, menuntutnya, hak itu. Nah, saudara, maka hari ini ketika kita membaca ayat yang ke-14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu, tetapi kan tadi kan, Rasul Paulus tidak mau. Nah, makanya dari ayat ini kita berbicara bahwa satu prinsip tentang kasih. Bahwa kasih yang sejati itu kasih yang berani berkorban. Kasih yang berani berkorban. Saudara, ketika kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-9 ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia memiliki hak, seperti yang saya katakan tadi, untuk menerima upah dari pelayanannya. Tetapi Rasul Paulus memilih untuk tidak menggunakan hak itu. Untuk apa? Untuk Injil. Untuk Injil. Inilah bentuk kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi berani berkorban agar lebih banyak orang diselamatkan. Jadi saudara, kasih itu bukan sekedar saya menjalankan kewajiban, mana hak saya, ya, bukan itu, melampaui itu. Saya mengerjakan kewajiban saya tidak mengambil hak saya. Saya menjalankan kewajiban saya, tidak harus saya mengambil hak saya. Saya korbankan, saya berikan hak saya ini supaya ada banyak orang boleh diselamatkan.
tujuannya sangat jelas. Maka kasih itu sekali lagi tidak fokus pada diri sendiri, saudara. Jadi bukan sekedar kasih yang hari Minggu kemarin saya sampaikan, itu bukan kasih eros yang ujungnya kepada diri sendiri, memperhatikan diri sendiri. Nah saudara, pada kenyataannya memang di dunia ini seringkali mengajarkan kita untuk mencari keuntungan, benefit. Saya memberi ini, apa dapat saya? Saya melakukan ini, apa untuk saya? Saya sudah mengerjakan ini, apa hak saya? Itu yang diajarkan dunia. Maka seringkali kita selalu menuntut hak kita ketika sudah melakukan kewajiban. Bahkan ada yang parah, hanya selalu menuntut haknya sekalipun dia tidak mengerjakan kewajiban. Tapi kasih tidak mengajarkan yang demikian. Kasih sejati, kamu kerjakan tanggung jawabmu, kewajibanmu, tapi engkau bukan orang yang selalu menuntut hak. Kita orang yang mengasihi dan rela berkorban. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang rela memberi, bukan hanya menerima. Bahkan kasih yang berani berkorban. Tidak selalu harus hal-hal yang besar, tetapi bisa juga dalam hal-hal yang kecil. Berkorban, saudara, berkorban. Berkorban itu berarti juga memperlihatkan, saudara, satu bisa mengesampingkan hak kita, bisa mengesampingkan kenyamanan kita demi melayani, demi mengampuni, demi orang lain. Saudara, memang contoh yang paling ideal yang dilakukan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan contoh tentang kasih. Minggu lalu waktu kita berbicara tentang kasih, Allah yang adalah kasih, dalam kaitannya itu kita akan bersama-sama membacakan dalam 1 Yohanes itu. Saya sering kali ingatkan betapa kasih itu luar biasa. Kasih dikatakan apa? Ayat 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya ingatkan kembali ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Sudah baik, dengar baik kata-kata ini. Menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara, apa artinya menyerahkan nyawanya untuk kita? Berarti dia berkorban. Menyerahkan, artinya menyerahkan dari dia, ini menyerahkan. Bukan dipaksa, tapi menyerahkan untuk kita. Nah sekarang dilanjutkan ayat ini, jadi kita pun yang sudah mengalami kasih pengorbanan itu, dikatakan apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib. Yang menjadi masalah, kita jangankan menyerahkan nyawa kita untuk mengorbankan kenyamanan saja gak mau. Jangankan kenyamanan, untuk mengorbankan kebiasaan saja pun gak mau. Gak mau mengorbankan prestisenya, kesombongannya pun gak mau dikalahkan. Kasih
saudara, memampukan kita untuk kita yang atas pun berani berkorban untuk merendahkan diri. Kasih kita yang benar pun berani mengalah. Kasih kita yang seharusnya punya hak pun berani berkorban untuk tidak menuntutnya. Saudara, Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Itu contoh yang sangat-sangat besar. Jika Kristus telah melakukan itu untuk kita, pertanyaannya kan seperti dalam 1 Yohanes tadi. Apakah kita juga bersedia untuk mengasihi dengan mengasihi sesama ya? Mengasihi Kristus dengan keberanian yang sama. Keberanian yang sama itu apa? Berkorban. Saudara, bagaimana tindakan kasihmu selama ini? Apakah engkau sudah berkorban? Apakah engkau hari-hari ini sedang berkorban? Atau apakah engkau hanya selalu mempertimbangkan untung rugi? Selalu menuntut hakmu? Engkau gak mau meninggalkan zona nyamanmu? Engkau tidak mau mengorbankan prestisemu? Engkau tidak mau mengorbankan kebiasaanmu? Engkau bahkan tidak mau menurunkan egomu. Engkau bertahan akan setiap kondisi yang engkau nyaman. Kasih yang sejati. Kasih yang rela berkorban. Pada waktu saya menjelaskan 1 Yohanes 3 ayat 16. Apakah engkau sudah mengasihi sesamamu dengan mengorbankan nyawa? Apakah engkau sudah mengasihi orang tuamu dengan mengorbankan nyawa? Apakah engkau sudah mengasihi anakmu dengan mengorbankan nyawa? Apakah engkau sudah mengasihi pasanganmu dan mengorbankan nyawa? Tuhan ingin kita memiliki kasih dengan kualitas besar. Apakah engkau rela mengasihi orang lain yang belum diselamatkan dengan mengorbankan nyawa? Saudara, kasih yang berani berkorban sebenarnya bukan hanya tentang memberikan sesuatu yang berharga. Sekali lagi, kasih yang berani berkorban sebenarnya bukan hanya tentang memberikan sesuatu yang berharga. Tetapi, perhatikan baik, tetapi juga tentang kesediaanmu untuk melepaskan hak demi kebaikan yang lebih besar. Saudara, perhatikan baik. Kasih bukan hanya tentang memberikan sesuatu yang berharga, tetapi tentang kesediaanmu untuk melepaskan hakmu demi kebenaran atau kebaikan yang lebih besar. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memiliki kasih yang berani berkorban. Seperti yang telah Engkau teladankan di atas kayu salib. Jangan biarkan hati kami dipenuhi oleh keegoisan
tetapi penuhi dengan kasih yang tulus untuk sesama. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengutamakan kehendak-Mu di atas kenyamananku sendiri. Biarkan kami rela melepaskan hak kami demi kebaikan yang lebih besar. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini Engkau sungguh mengingatkan kepada kami betapa Engkau memberikan teladan bagaimana seharusnya mengasihi. Kasih-Mu sungguh-sungguh besar bagi kami. Engkau bahkan rela mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib demi keselamatan kami, demi kebebasan kami. Engkau mengorbankan diri-Mu, menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali hanya menuntut hak. Kami seringkali hitung-hitungan untung rugi. Bahkan kami tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, zona-zona nyaman ketika kami mengasihi Tuhan dan orang lain. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh sungguh hidup dalam terang kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam terang kasih-Mu. Dalam terang kasih-Mu yang rela berkorban untuk kami. Tuhan, berikanlah kepada kami senantiasa kekuatan dan kuasa otoritas-Mu bagi kami. Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi. Sungguh-sungguh mengasihi dengan Tuhan kerelaan kami untuk berkorban. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap kami yang tergabung dalam doa pagi ini. Tuhan, pimpin kami supaya kami melalui setiap kami pribadi, kami beroleh senantiasa terus anugerah tanda pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga terus berdoa datang kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh mempraktekkan kasih seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu kasih yang rela berkorban. Tuhan, kami percaya di sekitar kami ada banyak orang-orang membutuhkan kami untuk mengasihi mereka. Kasih yang rela berkorban. Engkau tolong mereka. Mereka boleh sungguh mengalami kasih yang rela berkorban. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu setiap anugerah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Oh, terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami pada pagi hari ini kami mau berdoa bersama-sama. Kami rindukan Tuhan. Kami terus melatih diri kami di dalam komunitas. Mulai dari komunitas yang terkecil, keluarga, rumah tangga kami. Ajar kami mempraktekkan kasih yang demikian. Kasih yang rela berkorban. Dan ajar kami untuk kami boleh terus. Tuhan mengajarkan bahwa setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh sungguh. Tuhan mau berkorban. Tuhan karena kehidupan kami ada. Oleh karena pengorbanan. Tuhan pimpinlah. Kami juga Tuhan senantiasa menyadari betapa tantangan dunia hari akhir ini begitu semakin besar. Kami rindu agar Tuhan boleh menolong kami. Kami rindu Tuhan boleh menopang kami. Tuhan itu sebabnya Tuhan kami boleh sungguh membutuhkan sebuah komunitas yang kami bisa boleh bergabung bersama. Yang kami boleh bisa saling menguatkan bersama. Tuhan kiranya Engkau sungguh yang memberkati setiap rencana-rencana kami untuk bahkan termasuk untuk membangun sebuah komunitas. Oh Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami. Dan kami pun rindu Tuhan senantiasa diagungkan, dimuliakan dalam setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam relasi. Biarlah mereka memiliki kasih yang rela berkorban. Sehingga Tuhan, Engkau boleh sungguh-sungguh Tuhan yang boleh senantiasa memimpin kami. Yang senantiasa boleh memandu kami. Karena Engkau telah memberikan teladan bagi kami. Tuhan, kami juga mohon pimpinan-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami semuanya yang memiliki kerinduan di dalam menjalankan kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Pimpin kami supaya kami senantiasa juga boleh Tuhan terus tekun di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang dirawat, yang sedang sakit. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau sungguh yang menjaga, melindungi, memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga Tuhan, keluarga yang mendukungnya berkati. Dan bahkan untuk setiap saudara kami yang sedang menjalani Tuhan pengobatan sejalan Tuhan, Engkau juga yang menolong. Kami doakan setiap proses recovery dari setiap jemaat Tuhan, pemulihan ada di tangan Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan pemulihan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan. Kami rindu kami semua boleh bergabung dalam komunitas yang tepat. Untuk kami boleh melatih diri kami. Belajar mengasihi seperti yang Kristus kehendaki. Belajar mengasihi seperti yang Kristus telah teladankan. Mengasihi dengan berkorban. Mengasihi dengan berkorban. Sehingga kehidupan kami yang begitu sederhana, yang begitu singkat ini, kami boleh gunakan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih atas setiap pertolongan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih kekal selamanya. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkan kami, Tuhan terus hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan akan memampukan bahwa setiap kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat belajar mempraktekkan kasih yang rela berkorban. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, kiranya saudara-saudara mengalami betapa Tuhan sangat mengasihi dan menyertai saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.